kabar? Baik, Pak Anton apa kabar Pak? Saya di rumah aja. Di rumah Ini, aja. iya nggak betah. Ya, kalau di Taiwan, kamu kerja pakai apa? Kalau keluar pakai mask nggak sih? Oh iya, kalau kita di sini keluar pada pakai masker semua gitu. Terus kayak mau masuk gedung apa gitu semua juga pasti diukur suhu tubuh dulu baru boleh masuk. Oh oke. Tapi nggak lockdown ya, udah boleh kerja gitu. Kita nggak pernah lockdown sih sebetulnya lebih tepatnya. Oh oke oke. Aktivitasnya juga sama aja seperti biasa, yang ke kantor ya ke kantor, pergi jalan-jalan, ke pasar malam tetap sama aja. Wah enak banget. Saya udah kaki gatel pengen jalan-jalan nggak bisa. Aduh, udah sebulanan ya Pak di rumah terus ya? Masuk Udah 2 bulan. Jadi minggu ini minggu ke-8. Oh, oke. Ya. Oke, Aduh. ini saya mau nanti kalau udah sekarang kan baru 14 ya yang ngelihat. Nanti kalau udah 20 saya perkenalkan kamu ya. Ini sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Pesawat dari Jakarta, pesawat yang ke Taiwan masih ada? Kalau misalnya pesawat dari negara mana aja yang ke Taiwan masih ada, tapi yang boleh masuk itu cuman orang Taiwannya atau orang luar yang memegang KTP sementara Taiwan. Jadi kalau untuk turis gitu semua nggak ada yang boleh masuk gitu. Ya terus kamu travel agent DJ-nya kerja apa sekarang? Kalau kita sih sekarang kan di kantor saya kan inbound juga, maksudnya ada outbound sama domestik juga. Nah kalau yang domestik kan juga kita tamu-tamunya kayak macam pabrik-pabrik gitu. Jadi sekarang kita lagi istilahnya bantuin mereka. Jadi kan misalnya ada yang pabrik kue atau nggak pabrik seafood atau apa gitu. Jadi sekarang kita bantuin mereka untuk jual-jual produk-produk itu gitu. Oh, bisa PO ke Jakarta nggak? Ke Jakarta mungkin masih belum ya. Sekarang susah. Oke. Iya. Jadi teman-teman, pagi ini acara di komunitas reseller travel agent, saya mengundang Clarissa ya dari inbound operator yang ada di Taiwan. DJ itu singkatan apa sih sebenarnya? DJ itu sebetulnya kita dari bahasa Taiwannya langsung, Touchen artinya itu bersama-sama. Jadi Inggrisin aja jadi DJ gitu ya. Oh oke. Saya pengen dengar cerita ini, kan kangen ya jalan-jalan gitu ya. Kamu kan udah lama ngehandle turis dari Indonesia banyak sekali gitu ya, bukan 1-2 grup ya, udah banyak gitu. Kira-kira kalau turis dari Indonesia itu perginya kemana aja sih? Rute yang biasa-biasa itu kemana? Kalau yang biasa-biasa mah pasti kan yang terkenal mungkin pasti tahu dong Taipei 101. Iya, itu di Taipei terkenal banget. Terus ke CKS Memorial Hall juga di Taipei juga. Terus biasa ada orang juga jalan-jalan ke Sun Moon Lake. Itu juga kita bisa lihat pemandangannya gitu, bagus banget sih itu. Terus ke Alisan yang pegunungan mungkin kayak tamu-tamu yang lebih besar gitu lebih suka lah gitu ke sana. Kalau anak muda ke Alisan banyak, ya Alisan. Aduh, saya suka banget ke Alisan karena di sana ada kunyang. Iya. Iya, itu kan ada lagunya tuh. Itu tapi saya ke sana nggak pernah ngelihat kunyangnya yang seperti kayak di lagu. Aduh. Iya. Lagu aja kali Pak itu. Lagu aja ya. Iya. Oke, terus dari Alisan, Alisan masih naik kereta api? Iya bisa naik kereta api di Alisannya. Iya, oke. Terus dari Alisan? Dari Alisan kita ke Kaohsiung. Di Kaohsiung ada apa tuh namanya Fokwangshan yang itu udah Memorial Hall yang gede banget. Bener, kamu pernah nginep nggak ke situ? Kalau nginep enggak, tapi pergi aja. Pergi aja ya. Saya pernah nginep ke sana. Saya pernah nginep ke sana
Dan yang paling saya ingat gitu ya, mungkin di seluruh dunia tidak ada kamar hotel yang menyediakan air minumnya itu botolnya berpuluh-puluh. Waduh, sampai bingung. Iya, sampai bingung. Itu luar biasa. Iya, luar biasa. Cuma saya makannya kan di sana vegetarian ya. Vegetarian, iya. Tapi memang bagus banget. Saya ke sana itu nginep, jadi sunrise ya bagus ya. Waduh, itu keren banget. Fukwangsan grup Indonesia suka ke sana atau yang budaya? Suka sih, semuanya suka kok. Nggak mesti yang Buddha aja gitu, semuanya foto suka. Bagus, fotonya bagus, iya bagus banget kan, apalagi orang suka pada foto-foto pasti suka lah pergi ke sana. Iya. Nah, setelah dari sana kemana lagi? Biasa dari Kaohsiung mungkin ada yang lewat ke Genting. Itu kalau Genting kayak macam pantai ya, kalau dibandingkan sama Indonesia jelas pasti bagus Indonesia. Di Bali gitu. Ya itu tempat lain, tapi di sini ya oke lah, boleh lah. Terus mungkin kita habis dari Genting biasa lewat aja gitu ke Taitung sana. Nah, Taitung. Saya pernah ke Taitung. Naik balon. Iya, kita tiap tahunnya ada festival balon itu. Iya. Tapi oke, dari Taitung terus kemana lagi? Kalau Taitung biasa langsung ke Hualien. Iya. Di Hualien itu juga Taroko, bagus sekali pemandangannya, orang banyak situ. Terus mungkin di sana juga bisa nonton tarian aboriginalnya Taiwan. Gitu. Saya pertama kali ke Taiwan perginya adalah tentu ke Taipei dan ke Hualien ya. Ke Hualien. Lalu pertama kali saya ke sana ketemu dengan suku aborigin gitu ya. Lalu saya lagi bingung, ada makanan datang gitu ya. Terus saya tanya, ini makanannya apa gitu ya. Lalu dia bilang babui. Pernah dengar nggak kamu bahwa untuk orang aboriginnya bilang babi itu namanya babui? Iya. Waduh, saya kaget. Saya pikir ini pasti dari orang Indonesia gitu ya. Nggak taunya bukan, itu bahasa lokalnya. Iya. Terus kalau ke Hualien suka ngambil batu, suka ada batu-batu yang ya kecil-kecil gitu ya. Masih boleh nggak sih sekarang kita ngambil batu? Kalau nggak ada bilang boleh nggak boleh sih Pak. Cuman kalau misalnya di Hualien itu kan juga misalnya yang kalau misalnya sering dengar di Taiwan tuh sering gempa, itu daerahnya memang di sana. Jadi itu juga dari situ. Oke. Terus dari Hualien terus kemana? Kalau Hualien biasa kita mampir dulu ke Ilan, baru ke Taipei. Tadi kan saya bilang kalau di Hualien itu kan sering banget gempa, jadi kan longsor. Jadi itu kalau untuk grup kita pasti akan aturkan naik kereta api. Jadi supaya menghindari kalau sampai ada kejadian lagi, pas grupnya lagi sini ada kejadian seperti itu gitu. Jadi kita naik kereta api. Ya. Kalau naik kereta api nggak pernah longsor? Jalannya enggak sih, enggak longsornya enggak ke jalan. Maksudnya di jalan kereta api enggak dekat sama yang daerah longsornya lah. Oke. Iya. Kalau itu Taichung? Taichung? Iya, pergi nggak? Biasanya grup Indonesia pergi juga ya? Tadi kelengkap ya kayaknya. Dari Sun Lake biasanya lewat Taichung dulu, baru ke Chiayi, Alisan situ. Iya, oke. Nah, ini saya paling suka itu sebenarnya bukan Alisan sih, karena nggak ada kunyangnya. Saya paling suka ke Sun Moon Lake. Sun Moon Lake, iya, naik kapal keliling pulau, terus ada food streetnya, jajan pasarnya gitu kan di Sun Moon Lake. Dan saya aneh, waktu saya itu nggak suka, ada dua buah-buahan yang saya nggak suka. Saya nggak suka durian, saya nggak suka pepaya. Nah, di Sun Moon Lake itu ada jus pepaya pakai susu.
Oh, ya orang sini Ya, suka banget. aduh, itu hao-ce. Apa ya namanya ya? Enak. Namanya apa ya? Pepaya Namanya pakai susu. Mukwa Ya. Nionai. Mukwa Nionai. Muka Niuna, ya, ya, ya. Aduh, itu kenapa ya di Indonesia nggak bisa tuh bikin pepaya kayak begitu, jusnya beda ya. Jusnya, Ya. iya beda. Saya juga sebetulnya nggak suka pepaya. Tapi di situ suka. Nggak, tetap ya nggak enak. Ya oke lah, tapi kalau bisa nggak minum ya tetap lebih pilih nggak minum. Orang Oke. sini suka banget. Nah, tadi kan itu yang tradisional ya, bisa keliling begitu. Ada nggak sih di Taiwan rute-rute yang masih bisa dikunjungi oleh turis Indonesia? Yang kita nggak pergi sekarang gitu kan? Kalau misalnya untuk grup besar mungkin karena kan Taiwan itu kan gimana ya, istilahnya tengah-tengahnya itu tuh semua tuh pegunungan, ya kan. Jadi kalau misalnya grup Indonesia datang ke Taiwan itu pasti kita tuh akan jalannya muter, nggak bisa motong gitu. Nah kalau misalnya untuk grup besar berarti kan istilahnya pakai bus besar. Bus besar itu ya harus perginya yang kayak ke tempat-tempat saya tadi kasih tauin. Tapi kalau misalnya seandainya dia kayak grup kecil gitu, mungkin pakai van doang gitu, dia masih juga bisa kayak pergi ke, contohnya ke Hwanshan gitu. Itu di sana gunung, gunung, dia emang bagus banget. Itu misalnya kayak lagi cuacanya lagi terdingin di Taiwan, itu di sana bisa ada salju gitu. Jadi biasanya orang-orang juga suka pergi ke sana gitu, terus untuk lihat sunrise juga kayak gitu. Ada beberapa hal yang saya teringat gitu ya kalau soal Taiwan. Suka nyiri makan pinang. Oh iya. Iya. Kamu pernah coba nggak? No, enggak. No. Nggak pernah. Iya, itu buat apa sih? Kalau yang saya tahu sih itu kayak kayak nggak tahu, enak aja gitu. Biasa mereka makan itu sambil ngerokok gitu kalau yang cowok-cowok. Mungkin kasih kayak perasaan enak tuh sendiri sih, nggak tahu sih saya. Oke. Nggak tahu. Kalau soal makanan nih kan, kalau kamu kan tahu ya kalau di Southeast Asia mulai dari apa namanya Singapura itu ada yang namanya snack Taiwan kan terkenal ya. Ada Shilin apa bacanya? Shilin. Shilin ya, Shilin ya. Ya, Shilin. Nah, itu menurut kamu kalau pulang ke Jakarta, ke Indo gitu ya, kamu nyobain rasanya sama nggak sih sama kayak Shilin di sana gitu? Oh, enggak. Sebetulnya Shilin itu di kita itu nama pasar malam. Jadi Shilin Night Market. Kalau misalnya nama makanan sendiri kita bilangnya Chipai. Jadi kayak macam ya makanannya kayak ayam goreng gitulah. Namanya Chipai gitu kita bilangnya. Kalau saya pernah sih coba yang snack Shilin di Indonesia. Kalau menurut saya sendiri tetap lebih enakan di Taiwan punya. Rasanya beda sih. Iya, saya kalau ke Taiwan itu tuh boba, bubble tea, iya. Apa yang namanya sekarang? Kenapa Pak? Apa nama yang terkenal di sana? Di sini sih bubble tea banyak banget. Kalau mungkin yang kalau di Indo lagi pada terkenalnya apa tuh waktu itu Singputang gitu kan. Kalau di sini Singputang. Ya di Taiwan sendiri sih nggak gitu terkenal. Jadi itu kalau misalnya ada yang ngantri panjang di Singputang ya itu turis juga yang ngantri, bukan orang Taiwannya. Kamu suka apa? Kamu yang suka apa? Kalau saya sih sukanya usulan. Jadi dulu di Indo setahu saya ada tuh di Peak namanya 50 lan. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak.
Tapi yang di sini saya suka itu sih, usulan itu enak. Jadi dia bobanya juga ada 2 macam gitu, yang besar sama yang kecil gitu, yang boba sama pearl gitu. Oh, oke. Saya sih favoritnya itu. Makanan tadi, kalau tadi kamu cerita mengenai Selin pasar malam ya. Di pasar malam itu kan, aduh, saya pertama kali ke Taipei dibawa ke Selin itu, saya impresinya nggak begitu apa ya, nggak begitu menyenangkan, karena di situ dikasih lihat dulu ada monyet dimakan otaknya, jadi di meja kepala monyetnya dipotong gitu, kita makannya terus ada ular, ada apa segala macam, ada biawak, ada kura-kura, itu maklum, saya kesana itu Ichiu pa apa paliu gitu ya, 8685 kali ya, iya. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Iya, aduh dulu serem. Iya, Tapi serem ya? itu sekarang seperti apa? Pasar malamnya itu kan terkenal sekali. Kalau misalnya di Selin itu sih lebih banyak makanannya. Jadi kalau di Selin lebih banyak kayak macam seafood gitu. Terus di sini ada yang suka banget kayak kerang pakai telur gitu. Itu di situ di Selin. Iya. Kerang pakai telur, apa namanya? Kerang pakai telur, ada istilahnya di Singapura juga ada. Aduh, kok jadi lupa. Iya, kayak di Singapura juga. Iya. Itu di situ. Kalau kamu ke sana, yang pasti kamu harus beli apa? Coba makan gitu apa? Kalau Selin. Kalau di Selin harus coba itu yang tadi saya bilang. Terus sama saya biasa ya itu beli yang ayam itu. Tapi kan kalau mungkin orang Indo taunya di Taiwan itu merek Hotstar. Iya. Ya, sebetulnya kalau yang di Selinnya itu ada dia yang lebih terkenalnya lagi gitu. Tapi dia kayak tempatnya kecil gitu. Emang nggak segede yang Hotstar. Biasanya saya selalu beli itu sih. Oke. Berapaan sih? Kasih ide supaya kita ngerti kalau berapa duit gitu kalau beli yang kayak Hotstar di sana. Yang kamu yang suka itu? Yang itu kayak mungkin sekitar 40 ribuan, 40-50 ribu deh. Oh iya. Oke. Pasar malam ya. Ada apa aja sih? Saya udah lama nggak ke Selin. Ada apa aja sih di pasar malam? Di Selin ada juga itu yang kayak mancing-mancing udang gitu. Kayak mancing-mancing udang gitu, duduk di maksudnya di bawah gitu, kayak pancing-pancing udang ya, biasalah itu buat main kan. Terus kayak juga kayak ada mainan lah yang kayak tembak-tembak balon gitu, nanti bisa tuker boneka gitu-gitu, banyak game lah. Jadi kalau turis datang sini juga seneng gitu kan, karena kan bisa main gitu, have fun sama-sama gitu. Tutup jam berapa? Tutupnya jam Selin tutup jam 12 malam. Kalau Selin 12 malam. Kecuali kalau hujan nggak buka. Ya, kalau hujan tetap buka sih Pak, cuman emang orangnya aja nggak gitu. Nggak gitu datang. Oke. Saya terakhir itu diundang oleh sekarang itu bukan Taiwan Promotion Board, apa ya namanya ya? Kalau di Jakarta itu promosi pariwisatanya Taiwan namanya apa ya? Taiwan Tourism. Itu nginepnya di Grand Hotel. Oh, di Taipei. Grand Hotel, iya. Aduh. Begitu tahu nginep di Grand Hotel, waduh, itu keren sekali ya, keren sekali. Dulu itu saya pertama kali ke sana, kita cuma foto aja. Itu kan hotel mungkin yang paling tua kali ya, paling tua, yang besar paling tua gitu kan. Aduh, masuk ke sana perasaan aja ya, padahal udah direnovasi dan lain sebagainya. Perasaannya aduh ini hotel jadul gitu ya. Tapi luar biasa itu, luar biasa. Masih grup Indonesia senang foto di depan hotel itu.
Ya, ada beberapa masih tetap suka foto sih, foto-foto. Soalnya fotonya bagus banget, nggak Iya, bisa lewati. banget. Bagus Iya, banget di banget. situ. Iya. Iya. Kalau kita di Taiwan tadi kan ke Selin ya. Ada makanan apa lagi yang terkenal? Kan banyak di Taiwan. Banyak sih. Kalau Selin kan yang tadi saya bilang, kalau misalnya kan di Taipei juga ada lagi satu lagi Ximending Night Market namanya. Kalau di Ximending itu terkenal banget dia acong mienxian. Dia kayak macam miswa gitulah. Ada pakai sama lah, ada pakai kayak kerang-kerang gitu juga. Itu enak sih. Nanti Pak Anton kalau kesini kita boleh ke situ. Kita makan itu. Terus Oke, ya. oke. Terus apa lagi? Oh itu, saya kalau ke Taiwan saya suka itu apa ya namanya, noodle beef, Ya. apa ya namanya ya? Beef noodle aja, beef noodle. Beef noodle soup. Nah, Ya, iya itu terkenal. Ya, terkenal. Itu ada satu yang terkenal banget namanya Yongkang beef noodle. Itu ngantrinya panjang. Tapi enak banget sih, kayak orang tua saya juga kalau kesini pasti harus makan itu gitu. Benar-benar enak. Ngantrinya dari pagi buat makan siang gitu ya. Ya, kira-kira lah pasti gitu. Pokoknya pasti ngantrinya panjang lah. Saya kalau ke Taiwan selalu beli oleh-olehnya itu adalah ini, apa namanya, kayak nastar, apa ya di sana namanya? Ya, namanya Fong Lisu. Iya, itu masih terkenal di sana ya. Masih. Selain itu apalagi ya kalau kita snack yang bisa dibawa pulang dari Taiwan? Dari Taiwan ada itu tadi, terus ada juga mungkin kayak kue dari kacang hijau gitu. Iya. Itu kayak saya waktu pertama makan aneh sih rasanya, tapi lama-lama dimakan enak sih. Cuman nggak tahu orang Indo masih belum tahu suka atau enggak gitu. Terus di sini ada juga kayak kue taro gitu. Itu juga enak sih. Orang sini lumayan suka taro gitu. Iya. Ini ada yang nanya, ada yang lebih enak dari nastar Sunny Hill nggak katanya? Oh, kalau misalnya nastar sih, menurut saya pendapat setiap orang beda-beda gitu. Ada yang bilang Sunny Hills enak, ada yang bilang Ciate enak gitu, ada juga yang bilang Vigor enak gitu. Jadi menurut saya sih rasanya kurang lebih lah sama semua sih. Tapi tetap enakan nastar Indonesia sih menurut saya. Iya, saya tetap lebih suka nastar Indo. Iya. Ngomong-ngomong, kamu lahir di mana sih? Rumah kamu di Indonesia itu di Jakarta apa di mana? Ya di Jakarta, di Bekasi sih, termasuk Bekasi. Oke. Jadi perbatasan Jakarta sama Bekasi. Ya. Iya, termasuk orang Jakarta lah kalau Termasuk Bekasi. orang Jakarta ya. Iya. Oke. Iya. Udah berapa? Kamu sekolah apa ya di sana ya? Dulu saya di sini ambil Hospitality Management. Terus itu udah berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oke. Dan sekarang itu kamu masih udah beres sekolahnya, jadi kerja gitu? Iya, udah beres sekolahnya, tinggal kerja aja. Nungguin apa di sana? Nggak pulang? Kalau saya sih, jujur saya lebih suka negara Taiwan. Pertama, lebih aman. Karena kalau misalnya kan saya anak satu-satunya juga. Jadi kalau misalnya kayak di Indo itu, mama tuh nggak akan kasih pergi sendiri gitu. Ya, kayak walaupun naik taksi atau apa gitu, nggak akan kasih pergi sendiri. Jadi kalau di Taiwan sendiri emang negaranya aman. Jadi kemana-mana juga bisa sendiri, lebih convenient lah gitu. Terus bersih. Kayak di sini orang mungkin jarang lihat ada kayak sampah gitu, jarang lah. Tapi tamu-tamu dari Indonesia juga tanya, ini heran ya, di Taiwan itu nggak ada sampah,
tapi juga nggak ada tong sampah. Jadi tong sampahnya pun jarang gitu. Tapi Dikemanain? Tong sampahnya kemana? kalau biasanya, kalau saya sih, saya ada sampah nih, saya simpen dulu. Nanti ketemu tong sampah gitu, misalnya di mall atau nggak di toko apa gitu, baru ya pergi buang. Oh iya, sama kayak di Jepang begitu. Jepang juga sih tong sampahnya nggak ada. Pertama kali ke Jepang, saya bingung, mau buang kemana? Terus guide saya bilang kantongin. Oh ya udah dikantongin. Kantongin, Iya, kalau di Benar-benar. Jepang kantong kecil gitu ya, kantong plastik kecil, jadi sampah-sampah buangin di Masuk situ. dulu. Gitu. Iya. Sama ya. Sama. Kak, saya tahu Iya. alasan kamu. Tadi kamu bilang aman, suka di sana. Pasti ada satu lagi. Cowok kamu masih belum pulang. Aduh, iya sih, dia iya. Gak apa-apa. Pak. Iya, saya kan kepo, lihat-lihat gitu kan. Iya. Ini udah ada yang mau tanya lagi nih. Oh, Pak Nasirman Chan dari Padang pengen pergi ke Taiwan katanya. Ini Pak Nasirman ketua Astindo Padang ya, dari Padang. Oke. Ini seru. Ini Pak Livan. Ya, Pak Livan itu yang kontak kamu. Mochi di Sun Moon Lake banyak rasa Iya, gitu ya. Mochi. Ya, Pak Livan ini dari Solo. Sekarang lagi di Solo. Clarissa lagi work from home apa di kantor atuh? Salam buat Mr. Tiger. Oh, ini Clarissa lagi tidak pernah work from home. Semua di Taiwan kerja gitu ya. Di kantor, ya. Tiger ada di office? Lagi belum datang. Nanti Belum datang ya. Nanti bilang say nanti hello disampaikan. ya. Oke, Ya. siap. Terus Mochi Taiwan, iya. Nah, hello dari Eko. Eko ini Halo, Pak bosnya, ya bosnya Royce ya, kenal ya. Itu paling Kenal, banyak kenal. Iya. bawa grup ke Taiwan jualannya ya. Iya, mantap. Iya. Melisa Utomo, hai Clarissa pengen figurnya ya nanti ya dikirim PO Iya, nanti. just tip. Iya. Seru. Ini ada lagi. Ntar saya lihat-lihat ada pertanyaan apa lagi. Ini apa nih Cihuy? Choufu, aduh Choufu Taufu nggak suka, saya nggak suka. Saya juga nggak suka. Iya. Nggak suka, iya. Ini seru juga, banyak dari luar kota juga. Saya seneng begini dan ini bisa dilihat selama 24 jam. Jadi walaupun kita nanti udah selesai gitu ya, selama 24 jam sampai jam 8.50 besok pagi, yang belum lihat bisa lihat lagi. Dan ini bisa lihat itu sampai ratusan orang gitu ya. Jadi berguna. Oke, sebelum yang mau tanya-tanya boleh ya. Kita masih ada, masih banyak, masih ada 30 menit lagi. Tenang ya. Pasti kan kamu kalau ditanya gitu ya, tempat objek wisata di mana di Taiwan yang paling kamu suka? Saya. Pengen ke situ lagi nggak bosan-bosan. Apalagi sama Yaya. Wah, udah. Aduh. Saya sih objek wisata apa yang paling saya suka? Mungkin apa ya, susah nih. Susah dijawabnya. Itu, Cak. Ada tempat dulu saya pergi yang ke utara Taipei, apa Yeliu apa Yeliu ya. Yeliu. Itu kan batu-batu karang yang terbentuk dari kepala apa segala macam, masih ada. Masih ada. Oh, Ya, oke. Turis Indonesia nggak suka ke situ, panas. Iya, panas. Banget sih. Panas, terus antri, mau foto antri, Mau mau foto antri. Iya. Terus saya pernah lagi ke satu tempat yang ada mercusuar. Mercusuar? Mana ya itu? Mercusuar di selatan kalau nggak salah. Deket Kaohsiung apa deket mana? Ada mercusuar. Di dekat Genting.
Dekat Kenting ya, iya. Pulau apa yang seberang-seberangan sama China? Dekat sekali tuh yang banyak bom segala macam. Apa tuh? Ada satu pulau, ada pulau Taiwan, pulau kecil berhadapan dengan bukan Guangzhou, dekat-dekat daerah situ, Guangxi situ. Jadi itu pada waktu lagi perang tempatnya dibom terus. Sekarang kalau ke sana ngelihatnya adalah itu apa namanya, objek wisatanya objek wisata perang jadinya. Tapi orang Indonesia nggak ada ke sana kali. Nggak ada sih, kalau orang Indo jarang sih yang kalau keluar pulau gitu. Saya lupa. Iya, Eko bilang kepengen naik balon kayak Pak Anton. Iya, Pak Eko. Nih Momoyama Picture, Pak Riko dari Semarang. Akses ke Yelyu Geopark gimana ya? Nah, yang saya ingat cuma satu, jalannya panas. Maksudnya kalau kita turun ke bawahnya itu di tamannya itu panas. Panas pantai gitu ya. Terus sama sekali kadang-kadang angin juga nggak ada gitu ya. Panas banget itu. Tapi memang bagus. Bagus sih untuk foto, tapi ya harus tahan panasnya. Kalau Pak Riko ini memang Momoyama Picture itu dia memang fotografer. Jadi dia fotografer, dia juga bisa jadi guide gitu ya. Nah itu jadi memang luar biasa sih. Nanti Pak Riko hubungi Clarissa ya, hubungin Ica ya. Nanti dikasih ke Taiwan ya. Ya. Ini ada dua staf bahasa Indonesia ya di kantor kamu ya. Ada dua. Ada Ica satu, ada Ivani satu lagi. Ya. Ya, jadi ini bisa silakan nanti yang lain-lain yang mau berkomunikasi, mau ngasih grupnya, ayo silakan. Ini sudah rekomend by Anton Teddy gitu ya. Terima kasih Pak Anton. Ya. Nah, ini Citeli nih. Citeli tanya apakah ada wisata pergi ke kebun anggur atau wine? Kalau buat wine ada kita bukan wine sih, kita ada satu di sini namanya kayak Kavalan Whiskey. Itu nggak tahu sih di Indo terkenal atau enggak, tapi itu cukup terkenal dan kita ada dapat beberapa penghargaan. Itu ada posisinya di Ilan situ. Ada beberapa grup yang emang ada request suka pengen ke sana karena di sana kita dikasih tahu gimana cara pembuatannya gitu, kayak macam museum gitu. Terus kita juga bisa wine testing gitu di situ. Jadi lumayan menarik, mungkin buat nextnya bisa. Wah, ini saya pernah photoshoot di Taiwan dengan balerina di sana. Foto ada di Insta saya. Wow, keren. Coba tapi kalau nanti pergi lagi Pak Riko mesti foto sama Ica ya. Iya Pak Riko harus sama saya. Tadi cerita tentang museum ya. Itu namanya Palace Museum. Apa bahasa Chinese-nya? Kukong ya. Itu waduh, saya pikir itu the best of the best museum Chinese culture in the world. Bener gak sih? Bisa dibilang seperti itu sih. Karena memang bagus banget sih ya. Iya. Kasih komentar sedikit. Menurut kamu pertama kali kamu ke museum itu apa kesan kamu? Wow, kalau saya speechless. Wow. Kalau saya sih saya pribadi nggak gitu suka museum, tapi emang bagus. Jadi kalau saya sih oke lah. Tapi mungkin kalau gitu yang suka, kalau yang suka itu pasti akan merasa itu luar biasa gitu. Iya, itu keren banget. Nah, ada yang bantuin nih Pak Ardana. Bilangnya Pulau Cinmer. Iya. Aduh, kok lupa? Lupa sampai ini udah kelamaan nggak Iya. Iya, itu kan dekat sekali mereka yang dari Xiamen itu day trip. Nggak boleh ya.
Iya, Sementara ya. sementara enggak. Iya, ini Pak Livan nanya apa ada tur yang dibawa ke Pulau Penghu? Apa itu? Kalau tour dari Indonesia sih belum ada, tapi kalau misalnya di kantor saya ada. Pasti kita yang domestiknya itu sering banget banyak tamu yang ke Penghu situ. Apa sih Penghu? Pulau, dia kayak lihat macam pemandangan gitulah, bagus sih. Menurut saya sih yang paling sering mereka itu pergi ke Penghu sama Xiaoliuqiu gitu. Itu di sana juga kayak bisa snorkeling gitu-gitu. Jadi buat have fun lah di situ. Kalau ke Penghu itu juga bisa naik pesawat, bisa naik boat juga. Tapi kalau ke Xiaoliuqiu itu mau naik boat aja gitu. Itu dua boleh sih. Tadi kamu ngomong-ngomong mengenai turis domestik. Turis domestik boleh jalan nggak sih? Kalau sekarang sih, kalau yang dalam jumlah orang yang besar, sekarang masih juga enggak. Tapi kayak mungkin yang kayak family group atau enggak kayak yang FIT yang kayak mereka pergi jalan sendiri gitu sih emang masih jalan. Karena kan emang di sini nggak ada quarantine atau apa gitu, jadi ya masih bebas aja gitu. Jadi bioskop buka. Buka. Sekolah buka. Mall buka. Semua. Restoran pasti buka dong kalau gitu. Iya, pasti buka. Terus kalau duduk? Kalau duduk itu kita tetap kayak kasih jarak gitu. Jadi misalnya meja yang buat berempat, biasa paling duduk berdua. Misalnya kayak family sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya yang selang-seling dua gitu, pasti yang di tengahnya dikosongin gitu. Oke. Enak ya, kamu enak di sana. Iya, kita enak, nih. Ya? Malaysia kemarin hari Senin udah selesai, tapi diperpanjang lagi sampai bulan Juni. Jadi mereka perpanjang lagi. Malaysia perpanjang, Singapura perpanjang, Indonesia menurut saya juga perpanjang. Mudah-mudahan. Saya mengharapkan bulan Mei naik terus biar orang yang kenanya biar tinggi habis gitu ya. Lalu setelah Juni mulai turun, lalu selesai. Juli kita bisa ke kantor lagi. Tapi kamu nggak bisa sales call ke Jakarta, Cak. Iya nih, masih. Belum. Iya. Atau kamu bisa karena kamu pulang kampung ya kan? Saya bisa ya. Kamu bisa, iya. Tapi nggak enak, jangan dulu. Jangan dulu ya. Iya, nggak enak. Turisnya orangnya nginep di hotel aja bisa nggak ada, hotel banyak ditutup semua. Ditutup ya? Iya. Di Taiwan apa ada penginapan non bintang homestay? Banyak ini. Iya, Pak Nasirman ini adalah Ketua Astindo Padang, Sumatera Barat. Iya, ini orang Padang, ini dari Padang ya. Senang ya. Senang bikin acara-acara seperti begini, ada gunanya kan. Jadi mereka tahu Taiwan itu udah siap. Jadi kalau misalnya nanti begitu bulan Agustus Taiwan buka duluan, kita bisa pergi ke Taiwan dulu. Tapi pertanyaannya, Indonesia ini kan termasuk dari negara yang kategorinya berbahaya gitu kan. Belum tentu Taiwan mau kan. Kalau misalnya untuk dari bandara sendiri itu kita kan memang masih tutup sampai perhitungannya sih bulan 6 akhir. Tapi karena kan sekarang nggak ada kasus, jadi saya ada baca berita mereka bakal mungkin bisa dimajuin. Nah, terus kalau misalnya untuk pertanyaan Panton yang kayak dari negara-negara mana aja, itu mereka juga emang sekarang masih lagi di pilah-pilah lah gitu, dan pengumumannya masih belum ada sih sampai sekarang. Iya, kemarin kalau di Taiwan kan tanggal 1 Mei nggak libur ya? Taiwan 1 Mei libur? Oh libur, tapi liburnya libur pendek aja. Libur berapa hari? 1 hari aja. 1 hari. Iya.
Kalau di China itu kan liburnya 4 hari. Iya. Periode 4 hari ini turis baru boleh, jadi selama sebulan mereka hanya boleh di provinsi. Guangxi, Hainan, Hubei. Hubei baru tanggal 19 baru boleh jalan-jalannya di kota, di provinsi. Begitu tanggal 1 Mei itu boleh antar provinsi, boleh kemana-mana. Tapi pesawat baru 30% yang jalan. Kereta api sudah full, bus sudah full. 4 hari ini orang China kaki gatel 340 juta. 340 juta orang pergi ke objek wisata. Ini berdasarkan laporan objek wisata. Aduh, saya bilang kaki udah gatel, kan ya? Iya, kaki udah gatel. Cuman rada bahaya juga sih masihan ya. Gitu. Belum ketahuan nih. Kemarin saya udah jaga-jaga kan, lihat-lihat nih, perhatiin dari China-nya berapa banyak. Mereka belum ada pemberitahuan dari yang 340 juta yang traveling kemana-mana itu kira-kira berapa banyak yang ada nggak yang kena lagi gitu ya. Karena sekarang ini yang paling bahaya dari virus ini adalah bukan orang yang sakit. Yang paling bahaya adalah carrier. Carrier itu adalah kelihatannya sehat, kayak seperti saya sehat, kemana-mana, tapi nularin kemana-mana. Sayanya sehat, tapi saya ada virusnya gitu. Itu iya, yang bahaya paling sekali. Bahaya seperti itu. Paling bahaya. Jadi memang mesti hati-hati. Iya, saya memperkirakan kalau di Indonesia yang bisa jalan duluan itu domestik. Jadi domestik mungkin jalan dulu, tur dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Jogja, Jakarta ke mungkin Jawa lah gitu ya. Karena yang seru ini nanti hotel-hotel kan kosong nih, begitu buka hotel-hotel banting-banting harga. Nginep ya biasa, kalau nginep bayar 1, nginep 2 udah biasa. Nanti nginep bayar 1, nginepnya 5 malam gitu ya. Gitu ya. Iya. Kan ada yang bilang ada wacana gitu ya, rencana Garuda mau kasih harga 25 seat pertama itu dengan harga murah-murah gitu ya, supaya orang jalan. Memang sih kalau enggak orang takut. Tapi kemarin ada Pak Dokter cerita, kalau orang bersin ya, jadi saya bersin di pesawat itu virusnya bisa 4 tempat duduk ke depan, 4 tempat duduk ke belakang. Padahal WHO kalau saya sakit 3 tempat duduk ke depan, 3 ke belakang. Nah ini jadi bahaya ya, bahaya. Nah kalau kita pakai masker, sekarang kan peraturan nih pakai masker semua. Selama dalam perjalanan pakai masker. Kalau saya sakit pakai masker, sebelah saya depan belakang kena. Itu apalagi kalau pegang gitu ya, saya megang terus pegang. Nah, pasti ketular. Saya bilang wah, nanti nih TX Travel mau bikin terobosan. Semua orang yang naik pesawat beli tiketnya di TX Travel, ikut tur TX Travel, saya kasih baju astronot. Baju astronot. Iya, aman ya Pak ya, baju astronot. Aman, iya. Pusing. Iya, aduh, pusing. Iya. Orang jalan-jalan, kita bisnisnya kan jalan-jalan, tapi nggak bisa jalan-jalan. Gimana gitu? Ini dari Pak Livan lagi. Festival di Pingxi diadakan setiap bulan apa? Pingxi itu di mana sih? Pingxi itu juga termasuk New Taipei City sih, jadi Taipei pinggirannya. Kalau festivalnya itu kayak dari antara bulan 1 sama bulan 2 biasanya. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak terbangin lantern biasa aja, itu mah sepanjang tahun ada. Kalau di Taiwan, peak seasonnya itu kapan? Big seasonnya? Jangan pergi ke Taiwan waktu peak season karena mahal gitu kan ya. Bulan Chinese New Year, pas lagi Chinese New Year itu jangan ke sini. Boleh mahal, terus dia banyak restoran yang tutup soalnya. Karena kan pada gitu. Terus
sama bulan 3 lagi spring. Jadi dia kayak pertama bulan 3 itu banyak banget bentar baca kayak tunggu saya lupa bahasa Indonesia ya sebentar. Nggak apa-apa, pakai bahasa Mandarin aja. Kayak kita nggak ngerti kok. Oh gitu. Dia ada kayak canlan gitu. Jadi dari banyak banget kayak dari tamu dari negara-negara lain buat ikut ikut. Aduh, kan saya jadi lupa bahasa Indonesia. Sorry. Kayak maksudnya bentar ya. Canlan apa sih? Oh ya, exhibition. Iya. Banyak banget. Jadi bulan 3 itu banyak exhibition. Jadi tuh banyak banget dari negara-negara lain yang ikut kan. Jadi itu dia udah pasti kayak daerah Taipei itu harganya mahal. Gitu. Terus udah gitu kan kalau misalnya bulan 3 itu kan di sini juga kayak dari bulan 1 sama bulan 3 itu kan juga kayak ada sakura. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke kayak Alisan gitu, itu harga hotel di situ juga pasti mahal gitu. Terus sama mahal bulan 12 sih big seasonnya karena kan New Year. Double ten buat kitanya termasuk sih, tapi kan dari turis di Indo juga maksudnya kayak nggak gitu pengaruhin turis Indo gitu. Orang juga jarang yang mau ikut acara double ten ini, jadi kita nggak terlalu itu sih. Oke. Nah, teman-teman diperhatiin ya, jangan pergi pada waktu lagi rame, harganya mahal gitu ya. Iya, ada beberapa yang menurut saya bagus di Taiwan adalah seperti tadi kalau Taipei, saya merasanya Taipei ini, saya pertama kali pergi ke Taiwan tahun 80-an. Setelah itu saya pergi lagi mungkin 5 tahun yang lalu. Nggak banyak berubah kecuali Ilingi. Ilingi doang yang berubah. Iya, Ilingi doang. Selinnya masih seperti begitu, si mentingnya seperti begitu. Hualien tolnya udah berubah. Tol dari utara ke selatan lebih baik lagi gitu ya. Iya. Oh, jadi saya ingat kalau cerita tentang tol begitu, saya suka kalau lagi musim mangga. Itu mangganya kenapa ya, mangga Taiwan itu, aduh, enak banget ya. Bener nggak sih? Bener nggak ya? Bener ya? Enak banget. Di Indo nggak ada kan mangga itu? Kayaknya nggak ada sih di Taiwan. Iya. Jusnya enak, mangganya enak. Aduh, sama itu. Iya, yang mangga itu yang pakai es itu enak banget. Iya. Ya, ini Pak Yohan Kamajaya dari Cirebon. Biasanya double ten ada subsidi dari pemerintah Taiwan. Ya. Biasanya ada orang-orang Huaqiao, kumpulan-kumpulan komunitas dari masyarakat Tionghoa di Indonesia ini suka ada yang diundang ya. Tentunya yang pro Taiwan lah diundang ke sana. Saya juga pernah bikin beberapa kali ke sana acaranya. Cuma ya itu ada yang suka, ada yang nggak suka karena sebagian besar adalah ikut acara-acara. Ikut acaranya, ya. Iya betul. Ikut acara kan nggak bebas, bebasnya cuma keselin doang. Iya. Iya betul. Yang menarik buat saya adalah Taipei harus pergi karena ada pasar malam. Taiwan ini pasar malamnya luar biasa. Hampir di semua kota besar ada pasar malam. Kedua adalah saya suka Kaohsiung, saya suka Hualien. Hualien saya nggak begitu suka. Mungkin karena beberapa saya pernah pengalaman longsor itu jadi menghambat ya. Makanya kamu pinter nih. Makanya teman-teman nih pinter nih. Ica udah pengalaman dari DJ travel agent. Jadi kalau ke Hualien pakainya kereta api. Kalau lagi longsor atau apa, kita kan nggak tahu ya, longsor itu bisa-bisa malam longsor, besok pagi baru ketahuan nggak bisa jalan. Iya. Oke, itu berikut. Pengalaman saya kalau ke Taiwan sebelah timur dengan sebelah barat, itu sebelah barat nggak begitu bagus ya.
Iya, karena lebih enggak kota-kota kan. Maksudnya kalau yang sebelah timur kan lebih maju lah istilahnya, lebih modern kan, orang lebih sukanya yang kayak gitu. Betul, betul, betul. Oke, ini tinggal 4 menit lagi. Kira-kira kalau Ica mau kasih pesan apa sih buat turis dari Indonesia? Kalau datang ke Taiwan itu persiapannya mesti apa gitu. Kadang-kadang kan suka ada yang aneh. Misalnya contoh gitu ya. Saya menganjurkan kalau ke Eropa selalu bawa sambal. Ya, sambal saset. Mau sambal ABC, 2 belibis, sambal sambal terasi, sambal hijau, silakan. Karena di Eropa itu cari sambal susah. Kalau ke Taiwan kan nggak ada masalah. Apa yang kira-kira dari turis Indonesia kalau pergi ke Taiwan mesti siapin bawa apa supaya mereka selama turnya itu mungkin menyenangkan gitu? Ada nggak sih yang perlu? Kalau misalnya ke Taiwan sebetulnya sama, menurut saya juga tetap harus bawa cabai ya, bawa sambal, karena di sini juga orang nggak gitu makan pedas, dan mungkin buat orang Indonesia makanan di sini tuh rasanya lebih bland gitu, lebih nggak ada rasanya, iya lebih hambar. Nah, jadi tetap harus persiapin itu. Terus kalau yang kedua menurut saya penting itu bawa payung sih. Kalau menurut saya payung, soalnya di sini bisa kayak cuacanya sering banget kayak berubah-ubah gitu, kayak ntar bisa sebentar panas, sebentar hujan gitu. Kalau misalnya di Indo kan mungkin pakai payung itu karena hujan. Kalau orang sini itu sering banget karena panas pakai payung. Jadi saya waktu itu kebiasaan pakai payung di Taiwan, begitu pulang ke Indo panas kan, saya pakai payung, temen-temen semua ketawain. Tapi karena udah kebiasaan di Taiwan panas pakai payung gitu, jadi harus bawa sih menurut saya. Oke. Kalau pulang dari Taiwan bawa oleh-oleh apa tuh selain nastar tadi? Jangan beli nastar di Jakarta lebih enak. Beli apa dong? Kalau saya lebih suka kayak beli, dia ada biskuit gitu sih di supermarketnya gitu, beli biskuit. Ya. Banyak tuh ya biskuit begitu banyak. Ya. Saya kalau membandingkan harga tur ke Taiwan dibandingkan dengan kayak ke Korea lalu jajan-jajan segala macem. Dulu itu tur ke Taiwan adalah luar biasa ramenya ya, tahun 80-an itu rame banget. Itu China kan masih tutup tahun segitu. Jadi Taiwan rame banget. Sekarang itu kan menurun jauh ya. Saya melihat ada beberapa, padahal di Taiwan itu kalau kita jalan-jalan, beli ini, beli itu, harga juga nggak mahal loh. Menurut kamu? Ya. Menurut saya juga biaya hidup di Taiwan mahal nggak menurut kamu? Kalau menurut saya pribadi sih enggak. Kalau saya bandingkan sama di Indo sih, di sini tetap lebih murah menurut saya. Sama di Bekasi lebih murah di Taiwan. Kamu kotanya apa? Di Taichung. Di Taichung. Taichung biaya hidup lebih murah daripada Bekasi. Menurut saya sih, soalnya kayak di sini aja kayak kita naik dari daerah Taichung ya, kita naik bus itu dalam 10 km itu gratis. Jadi saya nggak perlu ada keluar biaya apalagi untuk transport gitu kan. Jadi UMR di sana berapa? Kalau UMR tahu ya, UMR ya, gaji. Tahu. Gaji minimal. Kalau di sini sih dia dibagi gitu kan, kayak saya kan termasuk orang luar sama yang orang Taiwannya itu dibedain gitu. Kalau untuk orang luar UMR-nya kayak sekitar 23 ribuan. 23 ribu berapa rupiah? 23.000 anggap kursnya 500. Iya, oke. Jadi bentar, 10 kurang lebih 12 juta. Iya, kurang lebih kalau saya pindah ke Taiwan aja. UMR-nya 12 juta, kehidupannya lebih murah di sini. Iya, makanya. Bekasi UMR-nya 3 juta.
biayanya lebih mahal. Iya, makanya itu salah satu alasan saya tetap mau stay di Taiwan juga gitu. Iya, iya. Oke, good. Iya. Kita doain, mudah-mudahan kamu punya rencana tercapai gitu ya. Ya. Biar Tuhan buka jalan. Saya percaya apa yang diniatin. Tapi ngomong-ngomong, pacar kamu mau nggak tinggal di Taiwan? Iya. Kita berdua mau tinggal di Taiwan memang. Oke, good. Iya. Paling tidak nih, jadi DJ inbound operatornya, travelnya ini kita, kalau kamu kerja di situ aja baik-baik ya. Kita jadinya seneng gitu kan ada kamu di sana. Oke. Iya, terima kasih. Mr. Tiger, salam buat Tiffany, salam buat kamu juga, salam kenal buat pacar kamu. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Paling tidak mudah-mudahan kita bermanfaat ya. Besok saya akan, nanti hari Rabu saya akan mengundang Miss Gina dari Korea Selatan ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Orang pada nanya, Pak Anton, cakepan mana? Clarissa sama Gina. Ya, sengaja Ginanya nggak dimunculkan dulu, tapi ini Korea, Miss Korea. Oke. Terima kasih Pak Anton, ya, terima kasih semuanya.